Semangat pagi, selamat hari Minggu saudara-saudara terkasih. Selamat mempersiapkan diri untuk memuji nama Tuhan di hari yang dikuduskannya. Sekalipun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Tetapi hal ini tidak akan mengurangi sukacita dan kebahagiaan kita dalam memuliakan Tuhan. Mari kita awali hari ini melalui saat teduh dengan rehat edisi Minggu 13 September 2020. Kita berdoa memohon pimpinan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur dipersekutukan pagi ini dalam saat teduh untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu yang akan menjadi suluh dan pedoman dalam kehidupan kami. Roh Kudus, tolong kami agar kami mampu memahami dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, dan berfirmanlah. Di dalam Yesus Kristus kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan pagi ini dari Mazmur 77 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Perbuatan Allah di masa lampau untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Asaf. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah. Dengan nyaring kepada Allah, supaya ia mendengarkan aku. Pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Apabila aku mengingat Allah, maka aku mengerang. Apabila aku merenung, makin lemah lesulah semangatku. Engkau membuat mataku tetap terbuka. Aku gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata. Aku memikir-mikir hari-hari zaman purbakala. Tahun-tahun zaman dahulu aku ingat. Aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku. Aku merenung dan rohku mencari-cari. Untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi? Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Sudah lupakah Allah menaruh kasihan? Atau ditutupnyakah rahmatnya karena murkanya? Maka kataku, inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Amin. Aku berseru, di manakah Tuhan? Jemaat yang dikasihi Tuhan, seorang penderita kanker bernama Nadia Valerie telah menginspirasi banyak orang lewat kisah perjuangannya melawan kanker. Tahun 2019, ia divonis positif mengidap kanker kelenjar getah bening. Dan vonis tersebut membuatnya sempat hilang harapan, bahkan bertanya kepada Tuhan, kenapa harus dia? Namun berkat dukungan dari banyak orang, serta penyerahan diri kepada Tuhan, akhirnya dia bisa melewatinya dan dinyatakan sembuh. Penderitaan karena penyakit kanker telah membentuknya menjadi pribadi yang kuat dan selalu percaya bahwa Tuhan tidak akan merancangkan sesuatu melebihi batas kekuatan manusia. Saudara-saudara, pemazmur mengalami penderitaan yang membuatnya datang kepada Tuhan dengan berseru supaya Tuhan mendengarkannya. Ayat 2. Dalam keputusasaan, ia telah mengambil langkah yang benar dengan mencari Tuhan. Ayat 3 dan 4. Untuk mendapatkan kelegaan atas penderitaan yang ia alami. Namun dalam pergumulan itu, pemazmur mempertanyakan tindakan Tuhan. Ia menganggap Tuhan tidak bermurah hati. Ayat 8. Kasih setianya dan janjinya telah berakhir. Ayat 9. Dan menganggap Tuhan menutup rahmatnya karena murkanya. Ayat 10.
Pemazmur kehilangan kepercayaan kepada Tuhan dan memandang Tuhan sudah berubah. Tangan kanan yang maha tinggi berubah. Ayat 11. Jemaat yang dikasihi Tuhan, penderitaan yang kita alami bukan berarti bahwa Tuhan tidak mengasihi kita, tetapi Ia mau membentuk kita menjadi pribadi yang kuat. Tuhan jugalah yang akan memberikan kekuatan untuk melewati penderitaan itu. Saat kita berseru, Tuhan mendengarkan dan akan menjawab seruan kita tepat pada waktunya. Yesus berkata, "Datanglah kepadanya, karena dalam Dia ada kelegaan. Tetaplah berseru kepadanya, Tuhan dimuliakan." Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, Bapa yang senantiasa kami sapa Bapa di dalam Yesus Kristus, kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu, bersyukur untuk semua penyertaan Tuhan yang boleh kami nikmati dalam kehidupan kami. Terkhusus di pagi yang indah ini Tuhan, kami bersyukur boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus yang akan menolong kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan pagi ini boleh kami wujudkan dalam kehidupan yang Tuhan masih karuniakan kepada kami. Ya Bapa, kami berdoa untuk pelaksanaan ibadah hari Minggu saat ini Tuhan. Kiranya Engkau campur tangan di dalamnya, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Sekalipun masih dilakukan di rumah kami masing-masing. Tuntun kami semua Tuhan, persiapkan kami semua. Baik kami yang bertugas di gedung gereja, pun jemaat Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing. Kiranya damai sejahtera-Mu senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Dan Engkaulah yang senantiasa kami puji dan sembah dalam kehidupan ini. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami pasrahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuntun kami, arahkan kami, sehingga kami tetap berjalan pada kebenaran Tuhan dalam menjalani hari ini Tuhan. Berkati anak-anak kami, berkati cucu-cucu kami, sehingga mereka pun boleh menjalani kehidupan mereka dengan baik, boleh bersuka cita bergembira, memaknai hari yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami pasrahkan juga orang tua kami, saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan juga tetap memberkati dan menopang mereka selalu. Majelis gereja-Mu, pengurus organisasi intragerejawi, kiranya Tuhan yang akan tetap memberkati. Pemuda-pemudi-Mu Tuhan juga yang akan memberkati dalam menjalani masa muda mereka, dalam menggapai cita-cita mereka. Jemaat-Mu yang sakit Tuhan, kiranya Engkau pulihkan dan sembuhkan. Jemaat-Mu yang lalai ingatkan. Jemaat-Mu yang berduka hiburkan. Jemaat-Mu yang bersuka cita karena berbagai hal, sempurnakan sukacita dan kebahagiaan mereka. Kami berdoa Tuhan, buat Nenek Yosi dan Bapak Cio yang akan berangkat hari ini ke kampung halaman. Tuntun dan sertai mereka, sehingga mereka boleh berangkat dan boleh tiba dengan selamat dan tak kekurangan suatu apapun. Ya Bapa yang Maha Kasih, para janda, duda, anak yatim dan piatu orang tua dalam usia lanjut, Tuhan kiranya dampingi mereka dalam menjalani kehidupan ini. Ajar kami saling memperhatikan dan mempedulikan satu dengan yang lain, bahkan saling mendoakan satu dengan yang lain. Bapa, kami berdoa buat pemerintah kami berkati, bangsa dan negara kami berkati, sehingga aman dan tentram di dalamnya kami tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Kota Bontang yang kami cintai, kiranya Tuhan yang akan tetap memberkati, sehingga tetap aman dan tentram. Pulihkan dari pandemi COVID-19. Peliharakan kami sepanjang hari ini Tuhan, dalam kami menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan mampukan kami untuk terus mematuhi protokol kesehatan dengan baik, sehingga kami terhindar dari COVID-19. Di dalam Yesus Kristus yang sudah mengampuni dosa dan kesalahan kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat mempersiapkan diri untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.